Jadi ayolah, saya mau mengajak anak-anak muda semua, ayolah. Kemarin Pak Jokowi sudah groundbreaking di IKN gitu ya. Sekarang anak-anak muda pikirkan dong, apa ya peluang apa yang kita raih di IKN, karena IKN nanti akan dibangun besar-besaran dan ini menjadi peluang. Terutama buat yang usahanya tadi sudah jenuh, pasarnya mungkin di Pulau Jawa atau di pulau-pulau lainnya, pengen tempat baru yang mungkin lebih prospek, mungkin IKN bisa menjadi opsi. Nah, daripada kita nyinyir, mending kita cari peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi. Kemarin kalau kita lihat Pak Jokowi ke IKN, di sana Pak Jokowi meresmikan Hotel Bintang 5, yaitu Hotel Nusantara IKN. Nah, usut punya usut ternyata hotel ini dibangun oleh konsorsium pengusaha nasional yang diketahui oleh Agung Sedayu Group. Nah, ada yang menarik dari hal ini, di mana ini menepis kabar bahwa para investor dalam negeri itu enggan berinvestasi di IKN. Nah, ini ketepis semua dengan masuknya Agung Sedayu Group beserta konsorsium lainnya dan mulai membangun hotel Nusantara di sana. Dan tidak tanggung-tanggung, hotelnya Hotel Bintang 5. Ya iyalah, masa ibu kota baru hotelnya bintang ecek-ecek, kan nggak mungkin. Pastilah Bintang 5 yang didulukan, yang harus didahulukan. Nah, ini selain peresmian groundbreaking ya, atau peletakan batu pertama kemarin, itu juga ada bendungan yang di impounding, yaitu bendungan Sepaku Semoy ya. Impounding itu maksudnya pengisian air pertama gitu ya, impounding, mulai numpuk air pertama gitu kan. Kemarin juga kita lihat Pak Jokowi udah secara simbolik sudah memutar keran, tanda kalau bendungan itu mulai dipakai. Bendungan ini juga rencananya dipakai untuk mencukupi kebutuhan air di IKN nanti gitu ya. Kalau kita lihat sih, kita perhatikan semua progresnya berjalan masih dalam koridor waktu yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, beberapa catatan teman-teman dari kegiatan Presiden kemarin di IKN itu sendiri, sebetulnya kalau kita lihat ini IKN ini, kalau kita pernah ingat Pak Jokowi waktu itu beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah bulan Juni ya bulan Juni benar. Bulan Juni Pak Jokowi itu sempat ke Singapura. Apa yang dilakukan Pak Jokowi? Yang dilakukan Pak Jokowi adalah mengiming-imingi warga Singapura, tentunya yang ada di acara itu ya, bahwa saya dengar-dengar katanya tinggal di Singapura ini semakin mahal. Nah, mungkin IKN bisa menjadi opsi. Nah, itu tentu kita masih ingat pada saat lawatannya ke Singapura, Pak Jokowi berbicara seperti itu. Nah, tapi saat ucapan itu terekam di media dan tersiar kemana-mana, mulailah oposan-oposan ini mulai menggoreng. Terutama itu lagi sentimen anti Cina lagi. Dibilang, lihatlah, sudah mulai dijual. IKN nanti akan penuh Cina-Cina dari Singapura. Itu omongan-omongan negatif seperti itu kita dengarkan di masyarakat. Tapi ya masyarakatnya, kelompoknya ya kelompok yang itu lagi gitu kan. Sebetulnya ini kan ya ini tuduhan yang tidak berdasar gitu kan. Sebetulnya apa yang dilakukan kepala negara pada saat dia memiliki proyek sebesar IKN dan menawarkan bisa tinggal di sana, itu hal yang wajar. Kenapa? Karena kita bisa lihat contoh di sama-sama negara Asia lainnya, kita bisa melihat Uni Emirat Arab dengan Dubai-nya. Saat Dubai baru masih dibangun, baru mulai gencar-gencarnya dibangun, apa yang dilakukan pemerintah sana? Promosi. Promosi, jualan ke mana-mana, ke seluruh dunia dia jualan. Ayo ke Dubai, ayo ke Dubai. Banyak peluang di Dubai. Akses kehidupan komplit di sana, mulai dari kesehatannya bagus, pendidikan bagus, segala macam iming-iming mereka berikan ke masyarakat dunia agar mau berinvestasi, datang dan tinggal di Dubai untuk meramaikan perekonomiannya. Jadi hal seperti itu wajar, itu bukan menjual, itu namanya mempromosikan. Nggak bisa kita menjual, masa iya kita mau menjual tanah kita jual ke orang luar negeri? Tidak mungkin. Yang dimaksud dengan menawarkan ayo tinggal di IKN kepada orang luar negeri adalah, itu adalah salah satu bentuk kita untuk menjaring devisa lebih luas lagi. Bayangin teman-teman, kalau orang-orang itu datang ke IKN investasi, ya kan, mereka membawa dolar-dolarnya untuk berinvestasi di IKN, mereka tinggal, otomatis ini akan membuka
sumber-sumber perekonomian yang baru. Pendapatan-pendapatan mereka yang dengan pendapatannya itu dari dolar, dibelanjakan di Indonesia kalau mereka tinggal di IKN, itu akan menjadi devisa untuk kita sendiri. Dan kita punya satu daerah seperti Bali contohnya, daerahnya Pak Iwayan Koster ya, yang hidupnya, perekonomiannya juga bergantung dari hal-hal seperti itu. Bayangkan kita di era digital ini kan kita mengerti ya, ada istilah namanya digital nomad. Berapa banyak digital nomad yang setiap hari buang uang di Bali. Mereka kerja remote, ya kan, dengan laptopnya, sambil duduk di kafe, ya kan, dan mereka dapat pendapatan dolar dari luar negeri, dan pendapatan dolar itu mereka tarik melalui Bank Indonesia di sini, bank-bank nasional kita, mereka tarik uangnya jadi rupiah, dan mereka belanjakan setelah itu. Mereka kan pasti juga butuh kos-kosan, nggak semuanya nginep di hotel kan, ada yang kos-kosan, ada yang sanggup sewa villa, ya kan, dan nggak semuanya juga makannya di restoran, ada juga yang makannya di warung. Disitulah perekonomian Bali hidup. Jadi dolar-dolar itu terbang lewat orang-orang manusia-manusia digital nomad ini, terbang ke sini menjadi devisa kita. Nah, IKN pun sebuah peluang yang bisa memberikan sumbangsi kepada Indonesia dalam hal ini. Pada saat bulan Juni itu, Pak Jokowi berbicara di Singapura dan mempromosikan IKN ke orang-orang Singapura. Karena saya tahu di Singapura itu banyak sekali yang sudah mulai pensiun dengan penghasilan uang Singapura dolarnya. Mereka berupaya tinggal di luar Singapura. Pilihannya, opsinya kalau nggak ke Indonesia, ke Malaysia. Bali juga banyak. Tapi lebih banyak ke Malaysia karena bordernya lebih dekat ke Malaysia. Dan IKN bisa menjadi opsi. Dan kenapa tidak kalau mereka bisa memutar roda perekonomian, mereka bisa datang, mereka bisa invest, mereka bisa membuka lapangan pekerjaan, artinya ini keuntungan untuk kita. Jadi sebetulnya kita tak perlulah kita terus-terusan nyinyir, terutama saya sangat ingin menyarankan kepada anak-anak muda kita, ya kan, nggak perlulah kita nyinyir-nyinyir soal IKN, bilang ini pemborosan, bilang ini nanti proyeknya untuk siapa, apalagi sampai bikin hoax kalau itu mau dijual ke Cina lagi. Itu kampungan cara-cara seperti itu. Daripada kita nyinyir seperti itu, lebih baik ini peluang di depan mata. Ya, lebih baik bisa nggak kita meraih peluang ini? Karena pembangunan besar-besaran sedang dilakukan di sana. Untuk para pengusaha, terutama yang muda-muda nih, kalau masih muda ini kalau mau hijrah kan gampang ya, nggak mikir anak, mungkin belum berkeluarga gitu ya. Kalau mau pindah aja. Mungkin yang punya usaha di sini, mungkin pasarnya sudah jenuh. Di Pulau Jawa misalnya pasarnya sudah jenuh. Atau di daerah lain saingannya sudah terlalu banyak. Kenapa nggak cepat-cepat lirik-lirik IKN? Siapa tahu bisa memulai, bisa memindahkan usahanya ke IKN dan mungkin di sana lebih jalan. Apalagi saat ini pembangunan lagi gencar-gencarnya di sana. Justru daripada kita nyinyir, mending kita berpikir peluang apa ke depan yang bisa kita raih dengan adanya kantong-kantong ekonomi baru yang sedang disiapkan oleh pemerintah ini. Nah, ada beberapa catatan lain teman-teman, kalau kita lihat ini tadi kan itu ketertarikan dari pengusaha nasional ya, yang sudah mulai membangun hotel di sana. Nah, sekarang ketertarikan dunia internasional dilihatnya dari mana? Nah, sebetulnya ketertarikan dunia internasional sudah banyak. Ada beberapa dari negara kayak Korea Selatan, Saudi Arabia, ya kan? Terus ada dari Jepang dan dari Singapura juga ya yang sudah mulai berkomunikasi dengan pemerintah untuk investasi lumayan besar di IKN. Namun saya melihat dari perencanaan Pak Jokowi itu sendiri, keran untuk investasi asing itu untuk IKN mungkin belum dibuka karena Pak Jokowi mau mendahulukan memberikan tempat terdahulu kepada pengusaha nasional dalam negeri, dan tentunya ini kebijakan yang sangat kita apresiasi kembali. Terlihat dari statement Pak Jokowi yang bilang nanti kalau yang investor luar negeri itu lebih baik kita menunggu 3 infrastruktur kunci agar jadi dulu di IKN. Dan apa saja 3 infrastruktur kunci itu? Ternyata itu adalah bendungan, bandara, dan juga jalan tolnya sendiri. Ya, setelah beliau menyatakan seperti itu, barulah saya rasa oh ya cukup masuk akal. Jadi kesempatan pertama dikasihkan dulu ke pengusaha dalam negeri, ya kan, silakan berinvestasi sembari kita menunggu jadinya bendungan, bandara yang kelasnya VVIP ya. Jelas harus VVIP dong, karena ini kan ibu kota negara baru. Bahkan rencananya tahun depan sekitar bulan Juni atau Juli
istana kepresidenan harus jadi dulu. Kalau ada istana kepresidenan di sana, berarti bandaranya juga harus sangat mumpuni. Ya sudah pasti harus bandara VVIP, gitu kan? Apalagi nanti investor-investor besar diharapkan masuk. Jelas bandara VVIP itu sesuatu yang wajib dibangun ya, diselesaikan di sana. Nah, itu nanti barulah setelah infrastruktur kunci itu jadi, baru diharapkan investor-investor asing itu masuk dan sudah ada yang menunjukkan ketertarikannya. Hal ini wajar karena kalau kita melihat Dubai tadi itu sudah dijual sudah berapa lama dijual, ya kan? Dan bukan hanya Dubai loh teman-teman. Kalau kita melihat sampai hari ini pun masih banyak negara-negara lain yang memasarkan wilayahnya sendiri dengan harapan dapat penduduk. Kalau kita tidak berharap mendapatkan warga negara baru karena warga negara kita sudah sangat banyak sekali. Kita hanya mengharapkan mereka datang ke sini, mereka berbelanja, mereka berinvestasi. Beda sama negara lain justru. Negara lain misalnya contoh Kanada yang kekurangan penduduk. Jepang yang kekurangan penduduk. Mereka menawarkan tinggal di Jepang, bahkan mereka memberi insentif untuk tinggal di sana dan dikasih warga negara. Bayangkan, coba kalau seandainya di sini juga dikasih warga negara, wah bisa geger. Orang baru kayak gitu aja Jokowi udah dicecar kayak begitu, udah dibicarain, udah diangkat jadi hoax. Dibilang mau dijualnya ke Cina-Cina Singapura, ya kan? Apalagi kalau kita kasih kewarganegaraan di sini. Tapi hal itu tidak mungkin terjadi karena masyarakat kita jumlahnya sudah sangat besar sekali dan pada dasarnya negeri ini tidak membutuhkan tambahan warga negara. Beda kondisinya dengan negara-negara seperti Kanada dan Uni Emirat Arab itu tadi ya, apalagi Jepang yang masyarakatnya sudah banyak yang tua-tua, kekurangan angkatan muda, gitu. Nah, dari catatan tersebut kita bisa melihat bahwa memasarkan IKN ini sudah jelas tugasnya kepala negara, karena ini adalah proyek yang sangat besar dan ini bisa membuka ladang perekonomian baru bagi negara ini. Jadi, dan ini akan terus dilakukan sampai benar-benar IKN itu mendapatkan perhatian dunia dan itu hal yang sangat wajar sekali. Jadi kalau Dubai saja sampai hari ini iklannya, algoritmanya kadang-kadang masih bisa kita temukan di internet. Come to Dubai, sampai slogannya sampai kita hafal semua tuh. Habibi come to Dubai, Habibi come to Dubai. Berapa sering kita dengar istilah-istilah seperti itu? Ya kan? Nah, sekarang apa salahnya? Kalau seorang kepala negara, ya kan? Optimis bilang ayo datang ke IKN, ya kan? Ini bisa jadi opsi. Tinggal di Singapura mahal, ayo cobalah tinggal di sini. Itu nanti dolar Singapura terbang semua ke Indonesia. Dan itu devisa, itu bagus untuk negeri ini. Nah, ada beberapa catatan lagi teman-teman, dunia internasional sudah menunjukkan ketertarikannya dengan IKN. Saya melihatnya dari organisasi sepak bola dunia yaitu FIFA. Nah, FIFA ini kabarnya itu sudah mau bikin training ground buat PSSI. Rencananya biaya pembangunannya nanti akan dibangun 6 lapangan dan seluruh biayanya ditanggung oleh FIFA. Coba, ini kan FIFA organisasi internasional yang menaungi olahraga sepak bola. Jadi ini sudah cukup mewakili ketertarikan dunia internasional untuk membangun IKN, turut membangun IKN, memiliki proyek di sana. Nah, tentunya ini juga kita apresiasi ya. Jadi nanti mungkin Pak Erick Thohir yang akan mengeksekusinya dan kita melihat bahwa ini sebuah langkah yang positif sekali tidak hanya untuk IKN itu sendiri tapi juga untuk sepak bolaan dalam negeri. Nah, jadi teman-teman kalau kita lihat ya pada saat kita berharap masyarakat mau mencari peluang baru ke IKN, daerah yang sangat baru masih baru dibangun, diharapkan menjadi salah satu pusat perekonomian yang baru, ya kan? Artinya kita ini mau mengajak masyarakat, ayo, baik masyarakat nasional maupun internasional, ayo ini ada IKN, apa yang bisa kita kerjakan, peluang apa yang bisa kita ambil di sana. Nah, sekarang gimana caranya agar orang itu mau datang ke sana? Nah, apa yang perlu dikasih? Nah, ini juga kadang-kadang digoreng. Pemerintah sudah mikirin, tapi digoreng lagi. Jadi ada istilah tax holiday, sebuah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Baik, siapa yang mau investasi? Kamu mau investasi di IKN? Ayo saya kasih tax holiday. Dikasih diskon pajak. Ya, silakan buka usaha, dikasih diskon pajak. Bentuknya macam-macam.
bisa PPN yang tidak perlu dibayarkan, bisa pemotongan pajak, macam-macam bentuknya. Itu pun digoreng, dibilang kok daerah yang nggak miskin malah dikasih potongan pajak, kita yang di sini kok malah dikasih pajak, digoreng gitu lagi. Jadi itu lagi isunya yang dipakai untuk menyerang pemerintah. Padahal teman-teman ya, kalau kita analogikan, ini kan zamannya perdagangan lewat marketplace ya. Kan ada marketplace hijau, ada marketplace oranye, ya kan? Kalau nggak salah yang duluan tuh yang hijau, benar ya? Nah, dulu pada saat kita belanja barang online, kita belum pakai tuh marketplace hijau, kita belum pakai marketplace oranye. Kita transaksi ya mungkin lewat BBM dulu ya, terus belakangan pakai WA gitu kan. Nah, pada saat itu teknologi ini datang, teknologi baru, ada marketplace hijau, nggak lama muncul marketplace oranye. Nah, para pengguna ini mau hijrah karena apa? Kenapa kok sekarang rata-rata kalau nggak pakai marketplace hijau, pakai marketplace oranye? Karena dikasih insentif. Apa insentifnya? Gratis ongkir. Nah, kenapa kok digratisin ongkirnya? Kok sementara di platform lain bayar? Itu kan ibaratnya kayak tadi ini analoginya. Kayak, ayo nih ada tempat baru, daerah baru, ayo investasi yuk di sini, saya kasih gratis pajak. Dinyinyirin. Dinyinyirin. Padahal itu sama kayak marketplace hijau sama kayak marketplace oranye. Ayo pakai platform saya, ini saya siapin platform baru buat perdagangan, buat belanja. Silakan dipakai, saya kasih gratis ongkir. Itu kan hal yang wajar. Insentif hari ini. Ini zamannya insentif. Orang sudah bakar-bakar uang untuk memberikan insentif. Padahal yang dilakukan pemerintah nggak bakar uang. Nggak bakar uang, cuman oke lah pajaknya saya gratisin dulu. Kan nggak ada uang yang dibakar. Nggak ada uang yang dikasihkan. Cuman yang harusnya mereka bayar pajak, udah nggak usah bayar dulu, nggak apa-apa. Yang penting kamu settle dulu di daerah ekonomi baru. Kan seperti itu aslinya. Itu aja masih dinyinyirin. Bayangkan. Apalagi kalau pemerintah gelontorin uang dalam bentuk mungkin dia ini ada subsidi tertentu. Wah, lebih nyinyir lagi pasti mereka. Ya kan? Jadi ayolah, saya mau mengajak anak-anak muda semua. Ayolah. Kemarin Pak Jokowi sudah groundbreaking di IKN gitu ya. Sekarang anak-anak muda pikirkan dong, apa ya peluang apa yang bisa kita raih di IKN, karena IKN nanti akan dibangun besar-besaran dan ini menjadi peluang. Terutama buat yang usahanya tadi sudah jenuh, pasarnya mungkin di Pulau Jawa atau di pulau-pulau lainnya, pengen tempat baru yang mungkin lebih prospek, mungkin IKN bisa menjadi opsi. Nah, daripada kita nyinyir, mending kita cari peluang. Baik, saya rasa itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa.